Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri bersama saya, Didi Ramansyah. Sejumlah berita menarik kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah orang dari kelompok penagih utang terlibat keributan di Pekanbaru. Salah satu pelaku menggunakan senjata api, mengaku anggota TNI meletuskan tembakan ke udara. Jalan lintas timur di Indragiri Hilir sejak libur Natal dan Tahun Baru berjalan lancar. Meski terjadi lonjakan kendaraan, namun masih dalam batas normal dan tidak terjadi antrean. Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga Pekanbaru untuk berwisata. Taman Alamayang merupakan salah satu objek wisata yang ramai pengunjung. Sejumlah orang diduga kelompok penagih utang terlibat keributan di sebuah rumah makan di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau. Rekaman video warga saat keributan berdurasi sekitar 1 menit diunggah di media sosial hingga memicu perhatian masyarakat luas. Saat terjadi keributan terdengar 1 kali letusan diduga senjata api. Sementara itu, 1 orang yang terlibat keributan menggenggam senjata api yang mengaku sebagai anggota TNI. Kepala Penerangan Kodam 19 Tuanku Tambusai mengatakan 2 orang anggota TNI yang diduga terlibat keributan tengah menjalani pemeriksaan Pomdam 19 Tuanku Tambusai. Menanggapi terkait berita viral di medsos dan media yang viral 2 hari ini, kami dari Penerangan Kodam 19 Tuanku Tambusai memberikan klarifikasi terkait perihal berita viral tersebut. Kodam 19 Tuanku Tambusai membenarkan bahwa 2 orang oknum anggota yang di video tersebut benar anggota dari Kikap 6 Raja Wali Bakti Tama, dan sekarang ini sedang menjalani proses pemeriksaan di staf Intel dan Pomdam. Sejauh ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya keributan dengan memeriksa saksi-saksi. Ahmad Diso dan Aulia Ranituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Seorang pria membakar rumah mantan istrinya karena tak mau diajak rujuk di Desa Penyesawan, Kampar, Riau. Kurang dari 24 jam tersangka berinisial AR ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang. Dari penyelidikan polisi, terungkap pelaku membakar rumah mantan istrinya itu menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dibelinya di sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Tersangka sakit hati karena telah berulang kali mengajak mantan istrinya untuk merujuk namun ditolak. Puncaknya, mantan istrinya itu memblokir nomor teleponnya karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga tersangka nekat membakar rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Polsek Kampar. Kami dari tim Polsek Kampar mendatangi TKP, melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi dan memeriksa CCTV. Dari hasil penyelidikan terlihat salah satu laki-laki berlari di samping rumah korban itu sebelum dan mondar-mandir sebelum terjadinya kebakaran. Kemudian kami lakukan pendalaman sehingga mengarah dugaan kepada pelaku, yaitu dan tak lain adalah tersangka AR yang merupakan mantan daripada suami korban. Kalau dari keterangan pelaku ini cemburu, dia curiga
korban membawa laki-laki ke rumahnya. Kemudian yang kedua, korban juga sudah memblokir nomor pelaku ini. Dan yang terakhir, diduga korban ingin rujuk kembali dengan istrinya ini, namun istrinya tidak bersedia. Tersangka dikenakan pasal 187 KUHP tentang pembakaran yang membahayakan keselamatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ahmad Disonan Firmandomo melaporkan dari Kampar, Riau. Seorang ayah tega mencabuli anak tiri yang masih di bawah umur di Kampar, Riau. Perbuatan tersangka terungkap setelah korban mengadu pada ibu kandungnya. Polisi yang menerima laporan kemudian menangkap tersangka berinisial AC di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di perkebunan sawit di Desa Sejerne. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Polres Kampar. Dari penyelidikan sementara, diduga perbuatan asusila yang dilakukan tersangka terhadap anak tirinya itu sudah dilakukan lebih dari 1 kali. Kasat-Reskrim Polres Kampar mengatakan sejauh ini tingkat pencabulan terhadap anak cukup tinggi, sehingga orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak agar kasus serupa tidak terulang. Kampar ya, khususnya Kampar ini sangat marak terjadi pencabulan. Kenapa? Karena kita ketahui bersama Kampar ini merupakan daerah yang dikenal dengan Serambi Mekahnya. Tapi sangat disayangkan setiap minggu pasti ada laporan terkait pencabulan. Namun demikian, rekan, tetap kita lakukan upaya penegakan hukum, ya. Kita lakukan penangkapan dan penahanan dan kita proses lanjut. Dan juga kita lakukan upaya-upaya preemptif, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi khususnya kepada anak-anak, para orang tua, ya. Kemudian wilayah-wilayah atau desa-desa terpencil, kami akan lakukan upaya sosialisasi sehingga masing-masing orang tua bisa menjaga anaknya, kemudian anak bisa menjaga dirinya, dan apabila menemukan kejadian atau kasus yang serupa bisa dilaporkan di kantor polisi terdekat, bisa polsek maupun di polres. Tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ahmad Disonan Firmandomo melaporkan dari Kampar, Riau.